Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Suryadi, tapi lebih dikenal dengan Dr. Atan sebagai PNS, staf di Rumah Sakit Umum Encik Maryam. Dokter tapi berprofesi sebagai petani juga. Saya kan dari sebelum sekolah SD sudah ikut bapak bertani. Terus ketika saya sudah jadi pegawai negeri, saya lihat YouTube lah, lihat YouTube tentang pertanian, dan jadi semangat bertani saya kembali muncul. Sebenarnya hilang timbul sejak saya jadi dokter. Saya tanam semangka dan sebagainya, terus hilang lagi, dan sekarang 2 tahun terakhir saya betul-betul lebih serius lagi. Jadi kita kalau di bertani itu kita lebih tenang ya, nggak terlalu banyak berhubungan dengan orang, dan sebagainya. Kita berhubungan dengan tanaman-tanaman. Dan satu lagi, tanaman itu memang butuh kasih sayang juga seperti manusia. Kalau kita perhatikan, kita berikan apa yang dia perlukan, insya Allah melalui dia Allah kasih kita rezeki. Lumayan berkah. Insya Allah berkah. Insya Allah kalau kita bertani, harapan kita tuh kepada Allah lebih tinggi. Harap kita kepada Allah lebih tinggi. Kalau macam ASN kan, ya harapnya ada, tapi gaji itu udah jelas. Gitu. Tapi kalau kita bertani, wah mudah-mudahan ya Allah baguskan, berkahi, jadikan tanaman saya ini. Seperti itu. Saya tanam sayur-sayuran, daun, sawi, bayam, kacang panjang, timun, kemudian pare, gambas, buncis. Terus sekarang saya menggeluti coba tanam cabai merah keriting sama cabai rawit, terus melon juga. Ini cuma sekitar 3.000 meter persegi ya. Kalau cabai saya tanam cabai merah keriting sama cabai rawit itu cuma 1/4. Ya jadi kalau untuk tanam 1/4 cabai itu 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi itu, kalau kita tanam cabai merah atau cabai merah keriting atau cabai rawit itu kan muatnya sekitar 5.000 populasinya. Satu pohon itu rata-rata 1,5 kilo sampai 2 kilo kalau terpelihara dengan baik. Jadi potensi hasilnya itu 5.000 itu atau 1/4 itu sekitar 6 ton. Kalau bagus bisa 7 ton. Seperti itu. Iya, memang seperti itu. Memang modalnya lumayan besar juga ya, sekitar 60 juta. Karena kita dari awal bersihnya lahan pakai alat berat, di situ letak mahal. Tapi setelah itu nggak mahal lagi kalau udah terbuka seperti ini. Jadi kalau kita dapat 5 ton, ya rata-rata 30.000 aja bersihnya kan sudah 150 juta ya. Modal 60 juta, jadi kita dapat 190 juta lah untuk kita. Gitu. Dan kita juga bisa membuka lahan pekerjaan. Seperti sekarang tenaga metik saya sampai 5-6 orang per hari. Jadi kalau melon itu saya mencoba yang baru. Orang banyak bilang nggak bisa, terutama cabai keriting ini kalau merah jatuh buahnya seperti itu. Tapi tidak seperti itu, image seperti itu mau saya rubah, memberikan contoh. Belajar otodidak, misalkan pengelolaannya baik seperti itu ya. Kita kalau masih bertani cara-cara lama seperti orang-orang tua kita dahulu, hasilnya kurang bagus dan kita ketinggalan. Saya terutama belajarnya di YouTube. Iya, sebenarnya kalau sejak awal tanaman itu pertama sekali kita pengolahan tanah itu harus bagus. Pengolahan tanahnya harus bagus. Jadi kalau seandainya makanan yang sudah cukup, kita tanam tanaman, terus dia sehat, maka hama-hama atau penyakit itu dia juga mudah untuk melawannya. Sebagaimana kita juga manusia, kalau tubuh kita sehat, asupan makanan kita cukup, maka kalau masuk bakteri, virus itu mudah untuk dikalahkan. Tapi kalau tanaman itu sendiri sudah tidak cukup makan, tidak bisa tumbuh dengan baik, maka akan mudah terserang hama.
Iya, jadi saya belajar dari YouTube tentang pengobatan cabai, hama ini seperti ini, obatnya ini dan sebagainya. Itu insya Allah jauh lebih mudah karena memang basic ilmu kedokteran itu sebenarnya mengobati penyakit itu lebih rumit. Jadi bertani itu sebenarnya insya Allah secara ikhtiarnya cukup menjanjikan, potensi-potensi hasilnya cukup menjanjikan. Asalkan kita kelola dengan baik dengan sentuhan teknologi sehingga kita bisa memangkas biaya, memangkas tenaga dan menghasilkan potensi hasil yang lebih banyak. Seperti itu. Dan kalau untuk kebutuhan Kabupaten Lingga, jenis-jenis sayur misalkan pare, gambas, sayur-sayuran daun, timun, cabai merah, cabai keriting, cabai rawit, itu untuk kebutuhan Kabupaten Lingga itu kebanyakan masuk dari luar. Itu nilai rupiahnya saya kalkulasikan kurang lebih 200 juta ke atas. Ya, sebenarnya kita bisa tanam kol, sawi besar yang ada di pasar-pasar itu. Sebenarnya insya Allah bisa kita tanam. Kita jangan terdoktrin dengan di sini nggak bisa tanahnya dan sebagainya. Dengan ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tanahnya bisa kita modifikasi, kita sesuaikan, lingkungan juga bisa kita sesuaikan. Yang nggak bisa kita sesuaikan itu cuma yang tak bisa kita modifikasi itu ketinggian tanahnya aja. Misal kalau ketinggian tanahnya kalau kubis atau kol itu kalau di daerah berdataran tinggi itu potensinya kan 75 sampai 80 ton per hektar. Kalau seandainya dataran rendah 60 sampai 70. Itu aja yang nggak bisa kita buat, yang rendah jadi tinggi, yang tinggi kita buat rendah nggak bisa. Tapi kalau tanah itu kan cuma media. Pasir pun seperti pasir panjang itu kalau kita mau tanam cabai, tanam semangka bisa. Seperti itu. Iya, jadi saya juga selain usaha pertanian kita buat usaha rumah tahfiz juga. Ada santri 10 di situ, kemudian ada gurunya yang hafiz alim ngajar, dan disitulah saya menumpang keberkahan dari amal-amal mereka sehingga saya merasa jauh lebih berkah kehidupan saya.